Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan Saan Mustafa bersama Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea mendatangi salah satu pabrik ban di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Kedatangan Dasko, Saan, dan rombongan untuk menggelar pertemuan pengelola pabrik ban yang berlangsung secara tertutup. Kedatangan pimpinan DPR RI merupakan buntut dari rencana perusahaan untuk mem-PHK massal dengan alasan efisiensi dan restrukturisasi perusahaan. Sehingga tadi kita sudah berbicara dengan perwakilan dari perusahaan. Tadi ada dua hal. Yang pertama bahwa proses PHK tentunya mengacu pada perjanjian kerja bersama. Kemudian yang kedua, apabila perundingan telah melalui tahapan perjanjian kerja bersama itu dilalui, apabila terjadi PHK yang tidak bisa dihindari, itu harus juga mengikuti aturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya, yang dimana selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar, adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar ya. Kemudian yang lain adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut, dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu 1 kali 24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum, melaporkan saudara kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara ya. Presiden yang munculnya setahun sekali, persis trompet tahun baru. Tapi dah benernya trompet tahun baru kan munculnya setahun sekali ya. Anu jadi heran saya mah gini ya, dia dibayar ku buruh dari iuran buruh, tapi giliran buruh mendapat masalah malah buruhnya yang disuruh demo ke jalan. Dianya enak-enak pesta di dalam restoran. Udah jangan nyinyir terus, besi aya nu ngadat teu. Sok warga Jabar geula calalenghar, buka eta pikiran cina sararehat. Oke, sok pikirkeun deui omongan nu tadi, oke. Kita simak video ucapan dari Bapak Said Iqbal yang membuat gerah warga Jabar. Simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Itu 8 juta pengikutnya boleh bertemu dengan kita di sini. Nggak usah main sosmed ngancem-ngancem. Ini, itu. Itu orang yang udah dibayar. Lagi-lagi saya menemukan sebuah video tentang tantangan ya. Aduh, izin Bapak Presiden Buruh Indonesia, Bapak Said Iqbal, tolong dong jangan bawa-bawa pendukung, jangan bawa pendukung KDM. Ini soal kebijakan gubernur, bukan masalah dengan pendukungnya. Kami warga Jabar itu tidak pernah dibayar untuk jadi buzzer-buzzernya KDM, tidak. Ketemu aja belum ya dengan KDM. Jadi tolong kepada Pak Said Iqbal, jika menuntutlah kepada kebijakan gubernurnya. Jangan bawa-bawa kami, jangan bawa-bawa pendukungnya. Aduh, mudah-mudahan warga Jawa Barat tidak terprovokasi dengan adanya bahasa-bahasa ujaran kebencian seorang Said Iqbal. Mudah-mudahan Jawa Barat tetap kondusif, tetap bisa mencerna mana yang bisa membuat kita terprovokasi dan mana yang untuk kemajuan Jawa Barat. Sekali lagi saya mohon kepada Pak Said Iqbal, tolonglah jika Anda menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan tujuan Anda yang sebenarnya, mengarahnya kemana. Ketika mengarah kepada kebijakannya, silahkan ke situ, jangan bawa-bawa pendukungnya. Ya mudah-mudahan pendukung KDM
orang-orang bijak tidak terprovokasi, sehingga akan timbulnya masalah, akan timbulnya perpecahan antara buruh dan pendukung KDM. Mudah-mudahan warga Jawa Barat tetap damai, tetap rukun demi kemajuan cita-cita kita, Jawa Barat juara, Jawa Barat sejahtera, dan Indonesia tetap satu Nusantara tanpa ada unsur perpecahan. Jadi saya mohon sekali lagi jangan ada yang terprovokasi. Buat Bapak Said Iqbal, silahkan Anda tuntutlah sesuai dengan aturan yang ada, tapi jangan bawa-bawa orang lain, jangan bawa-bawa pendukung KDM, jangan sentil personalnya. Jadi silahkan, kebijakannya boleh Anda kritik, tapi jangan bawa personalnya, apalagi bawa-bawa pendukungnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penetapan upah itu memang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Jikalau bahwa hari ini tiba-tiba Presiden buruh, ya, Iqbal kritik Kang Deddy KDM dalam konteks ini, saya pikir harus berhati-hati, ya, karena konteksnya KDM adalah Gubernur Jawa Barat yang memang sangat luar biasa dicintai oleh masyarakatnya. Jadi dalam konteks hal ini Iqbal wajib memperbaiki kata-katanya yang katanya KDM berbohong lah dan seterusnya. Ini menurut saya pernyataan-pernyataan yang kurang baik, agar bisa diralat. Bagaimanapun apalagi demo sampai merusak gedung sate, pintu pagarnya, saya pikir itu adalah sudah terlalu jauh. Jadi kehormatan orang Sunda, KDM dalam ini, akan terusik oleh kekuatan atau katakanlah aktivitas buruh yang disampaikan oleh Presiden buruh, yaitu Iqbal. Nah, Pak Direktur sendiri kan pernah menjalani profesi sebagai buruh, ya. Emang di saat demo atau melakukan aksi itu ada SOP tertentu atau ada arahan nggak dari pimpinan aksi tersebut, Pak, waktu dulu? Saya memang dibesarkan oleh buruh, ya, oleh SPMI dalam konteks ini. Cuman saya pribadi adalah pelaku dan korban daripada kebijakan Iqbal. Saat itu saya bekerja di salah satu perusahaan. Ketika demo sedang asik-asiknya 3 hari, disuruh di stop oleh Iqbal. Tetapi ketika terjadi ancaman PHK, Iqbal tidak memberikan perlindungan kepada saya sendiri. Ini saksinya. Artinya jangan terlalu jauh lah Iqbal menyoroti KDM. Berkaca kepada diri sendiri bahwa bagaimana perlakuan Anda sebagai presiden buruh terhadap saya sendiri dalam ini sebagai korban. Sehingga saat ini merasakannya betul-betul terjadi. Memang pada saat itu Iqbal ada harapan atau pemberian harapan atau janjinya tertentu terhadap Pak Direktur di saat jadi buruh, atau seperti apa? Atau saat ini buruh bisa sebegitu semangatnya dalam melakukan aksi itu, apakah ada iming-iming tertentu di saat sebelum aksi itu, atau gimana? Yang jelas saya beberapa kali pernah mengikuti tren yang dilakukan oleh Iqbal. Waktu itu kita demo di Kementerian Luar Negeri. Beberapa hari selang tiba-tiba kita diajak jalan-jalan ke luar negeri. Ini ada apa gitu. Jadi jangan sok idealis lah Iqbal terhadap pemimpin Jawa Barat. Ya. Kita sangat mendukung KDM dalam memberikan pencerahan-pencerahan demokrasi, bagaimana keterbukaan anggaran, sudah jelas terlihat. Bagaimana dengan buruh sendiri? Bagaimana dengan gerakan buruh bahwa harus terbuka dan transparan, sementara buruh gajinya dipotong 1%. Kalau 5 juta berarti 50.000 kali berapa jumlah buruh? Apakah sudah dibuka ke publik?
Ini menjadi ya ambigu bahwa terjadi di satu sisi seolah-olah paling terbuka, di sisi lain keluarganya sendiri kurang terbuka, kurang transparan.